Hello student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I I hope you and your family are in good condition. We have not met for a long time, for about 5 months. Kita tidak berjumpa sekitar 5 bulan ya. And I think you miss your class, you miss your friends, and you miss everything in our lovely school and our beloved school. So today we meet again from screen to screen ya. Kita ketemu dari layar ke layar because of this COVID-19 pandemic. So we have to stay at home. Ya, don't forget to wear a mask, pakai masker ya. Social distancing juga dijaga, tetap sehat, tetap berolahraga dan tetap hindari kerumunan ya, biar tidak tertular ataupun menulari orang lain. Jadi it's better for you, it's better for us to stay at home. Yeah, I'm so sorry because this material that we will discuss after this is need long time ya. It needs long extra time ya. Butuh waktu ekstra to watch my video. So it's about 14 minutes originally, but I will try to compress it to make it smaller than the original video. Jadi nanti saya coba untuk mengecilkan dulu biar videonya tidak terlalu besar, karena materinya ini saya gabung jadi satu, materi satu nyambung dengan materi satunya dan nyambung dengan materi satunya ya. How is the material? Bagaimana materinya? Kita cek sama-sama setelah ini. Let's check it out. Okay, students. Today we will discuss about the first material in the first meeting, in online meeting, exactly about English. Jadi kita di pertemuan kali ini dalam pelajaran bahasa Inggris ini akan belajar tentang beberapa fungsi atau beberapa struktur teks yang ada pada kompetensi dasar yang ada di video kali ini. Jadi dalam kompetensi dasar ini kita mempelajari 3.23 dan 4.23. Kenapa kok ada 2? Karena satu paket ya, yang 3.23 ini menganalisis, kemudian yang 4.23 ini menyusun. Artinya tatarannya ada 2, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks biografi tokoh sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian setelah kita mampu menganalisis, maka di akhir nanti kita bisa menyusun teks biografi tokoh secara lisan dan tulis ya. Pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial seperti yang ada di 3.23, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita jadikan patokan dalam materi pertama secara online kali ini. Untuk selanjutnya, setelah kompetensi dasar ini, kita juga akan ada kegiatan pembelajaran. Jadi selama nanti bab awal ini, kegiatan pembelajarannya adalah ada 5. Ini saya persingkat saja. Mulai dari menyimak video guru, membacakan teks recount teks tentang biografi tokoh terkenal. Kemudian di rumah kalian juga menirukan, mulai bertanya apa yang tidak kalian pahami tentang fungsi sosialnya, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Nanti bertanyanya bisa lewat akun YouTube saya di kolom komen, atau nanti bisa ke grup WA itu ya, atau nanti bisa kita pakai media aplikasi yang lain. Kemudian setelah itu kita bisa membaca dan menganalisis fungsi sosial
dan juga membuat proyek, artinya sesuai dengan KD 4.2.4.23 tadi. Jadi membuat proyek artinya membuat tulisan tentang recount teks biografi tokoh terkenal dan memajangnya di majalah dinding kelas, itu nanti endingnya ya. Recount teks itu sepertinya kalian sudah pernah belajar ketika di kelas 8 SMP dulu. Apakah nanti di penjelasan ini tentang recount teks saja? Tidak, recount teks itu kita hanya sekilas saja. Tapi saya lebih menekankan nanti pada struktur kebahasaannya, atau struktur teks dan unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Jadi seperti apa unsur kebahasaannya atau struktur teks yang ada dalam biografi tulisan atau teks biografi tokoh tersebut nanti akan kita pelajari lebih lanjut setelah slide yang ini. Ya. Apakah di sini ada Pak tentang recount teks? Ada, tapi nanti akan kita pelajari lebih jelas di aplikasi e-learning SMK Kesehatan Nurul Umah Babat. Di situ nanti ada modul yang berisi materi-materi tentang recount teks. Insya Allah nanti akan saya lengkapi tentang recount teks. Kemudian ada struktur kebahasaan atau struktur teks yang ada dalam unsur kebahasaan dalam recount teks tersebut. Apa struktur teks dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks biografi tersebut? Let's check it out. Nah, contoh biografi tokoh dulu ya. Saya mencoba membaca tentang biografi tokoh ini, tentang Teguh Umar ya, dan ada struktur teks atau ada tulisan yang saya garis bawahi. Ini tidak saya jelaskan lebih dulu, tapi nanti kalian lambat laun akan paham kenapa kok saya garis bawahi di sini ya. Nah, listen it carefully, then you can practice in your house about the Teguh Umar ya. Teguh Umar was one of Indonesian masters of deception during the colonial era. Born in Aceh, 1854, he fought in the Battle of Aceh when he was just 19 years old. Although his forces were forced to retreat in 1878, he married Cut Nyadin in 1880 and pretended to accept the Dutch offer for a peace treaty, and after acquiring enough weapons from the Dutch by saying that he needed more weapons to succeed in a mission, Teguh Umar was distributed to arm to his own forces in Aceh and fought against the Netherlands once again. That was not the only time Teguh Umar successfully deceived the opposition. He did it once again in 1896 before being sued by the Dutch in 1899. Now, that was the example of biography text. So, why? There was an underline. There was some underlines on the text. Kenapa kok ada beberapa garis bawah? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kenapa kok saya garis bawahi? Karena di situ adalah simbol atau tanda atau kata kerja bantu atau to be yang berkaitan dengan simple past. Jadi yang ada di biografi tokoh, ada di recount teks itu, di biografi tokoh kali ini adalah struktur kebahasaannya itu menggunakan simple past tense. Seperti apa simple past tense? Nanti kita akan temukan di slide-slide selanjutnya. Nah, ini Robert Walter Monginsidi. Ini saya memang sengaja tadi format foto. Kalian bisa membaca sendiri. You can read it at home. But Robert Walter Monginsidi, ya. But today I will read it for you. Just listen it carefully in your home. Then practice the pronunciation, how to pronounce. Jadi nanti saya bacakan,
kalian bisa praktek di rumah bagaimana mempronunciasikan atau melafalkan. How is the intonation, the accents, ya, the dialects, ya. Robert Walter Monginsidi. Robert Walter Monginsidi was part of Indonesian struggle for independence from the Dutch in South Sulawesi. Robert was born in Malalayang, now part of Manado, and was the son of Petrus Monginsidi and Lina Suwawa. He started his education in 1931 in elementary school Dutch Hollands Inlandse School, which was followed by middle school Dutchmeer Ingrid Leger Underwijs at Father Don Bosco in Manado. Monginsidi was then educated as a Japanese language teacher at a school in Tomohon, Sulawesi Utara ya. After his studies, he taught Japanese in Liutung, in the Minahasa region, and in Luwu, Central Sulawesi, before making his way to Makassar, South Sulawesi. Indonesia's independence was proclaimed while Monginsidi was in Makassar. However, the Dutch sought to regain control of Indonesia after the end of the World War II. They returned through the Netherlands in the civil administration. Monginsidi became involved in the struggle against Nika in Makassar. On July 17, 1946, Monginsidi with Ranggong Daeng Romo, another from the Indonesian People's Resistance Army in Sulawesi, Indonesia, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau disingkat LAPRIS ya. Saya di situ saya cut di situ dulu ya, karena nanti banyak ke bawahnya. Jadi saya cut di situ dulu. Itu hanya contoh, sebagian contoh dari Robert Walter Monginsidi ya, atau sebagian contoh dari recount text. Nanti bisa kalian baca sambil baca di rumah seperti itu. Nah, how is the past tense form? Bagaimana bentuk past tense-nya? Let's check it out. Nah, talking about past time, ini kita masuk pada materi inti tentang struktur kebahasaannya, unsur kebahasaannya atau struktur teks. Listen carefully about talking about past time. Nah, ada past tense masa lalu, ya, masa lalu atau masa lampau. Nah, thing to remember. Nah, perhatikan baik-baik. Past tense, it began and end in the past. Apa simple past tense itu? Tenses waktu yang berkaitan dengan masa lalu. Itu pakai bahasa Inggris, it began and end in the past. Kejadian yang mulai di masa lalu dan berakhir di masa lalu. Itu past tense, itu simple past. Kejadian itu dimulai di masa lalu, began, dimulai, and end, dan berakhir in the past. Jadi tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Kejadian itu kemarin dan selesai juga kemarin juga ya. Apa yang harus diingat-ingat dari simple past tense? Check it out. Yang harus kita ingat bersama, simple past tense always use verb to. Ya. Simple past tense selalu menggunakan verb dua atau kata kerja kedua. Ya, verb to. Kalau di situ awalnya buy, membeli, berubah menjadi bought. Cut, tetap ya. Stop, memperoleh akhiran ed, itu artinya simple past tense-nya atau kata kerjanya beraturan. Jadi stop, walk jadi walk, jadi berakhiran ed, etc. dan lain-lain. That was the base understanding about the simple past tense itu adalah pemahaman mendasar tentang simple past tense, bahwasanya simple past tense itu kejadian atau suatu peristiwa yang dimulai di masa lalu dan berakhir di masa lalu juga. Tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Nah, next, linking verb. Nah, linking verb. Mungkin agak asing juga kita menggunakan linking. Apa istilah linking verb di situ? Atau orang Indonesia bilangnya ya kata kerja bantu. Itu ada was, ada were, ada juga yang bilang to be di situ gitu ya. Begini kita biar lebih, namanya juga sudah kelas 3, we have the third class ya.
linking verb ya. Nah, look at the following examples. Coba look at the following examples. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Seto stay home yesterday morning. Seto stay home yesterday morning. Seto tinggal di rumah kemarin pagi. Seto kemarin tinggal di rumah. Ya kemarin, sekarang ya nggak tahu di mana. Ya, Seto itu tinggal di rumah kemarin, hanya kemarin. Kegiatannya itu tinggalnya ya kemarin, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Hari ini bisa saja sudah pindah ke rumahnya neneknya mungkin. Dania took a taxi to the airport. Dania took a taxi to the airport. Nah, took di situ adalah verb duanya dari take, mengambil. Took a taxi, mengambil taksi? Bukan. Itu kalau kita menjumpai seperti itu tidak harus kita mengartikan itu secara tekstual ya. Dania took a taxi to the airport. Nah, Dania sudah naik taksi ke airport. Sudah naik taksi kapan? Tidak ada keterangan waktunya, tapi yang jelas ini adalah kemarin. Kemudian she was very young. She was very young. Dia sudah sangat muda. She was very young. Dia sudah sangat muda. Kapan ya? Masa lalunya muda, sekarang bisa saja tua. Kemarin muda, bisa saja tua. Mungkin kemarin muda, pulang dari sekolah, kentut tawon mungkin ya. Jadi bengkak ya gak muda lagi. Ya. They were at home. They were at home. Nah, ada was, ada were. Tadi linking verbnya. She was. Kapan kita menggunakan was? Kapan kita menggunakan were? Nanti di belakang itu ada. Nah, regular past form of the verb. Nah, regular past form of the verb artinya bentuk lampau yang regular, yang beraturan dari kata kerja tersebut. Ada yang beraturan, ada regular, ada irregular. Ya, check it out. Talk berubah menjadi talk. Look jadi look. Watch jadi watch. Stay jadi stay, etc. Jadi regular past form of the verbs we can add letter E and D. Bisa kita tambah huruf E dan D. Itu regularnya. Itu beraturan. Jadi bisa ditambah ed, tambah ed, tambah ed semuanya. Nah, the question is, pertanyaannya adalah, apakah semuanya kata kerja itu regular? Apakah semuanya itu regular? Tidak. Tidak semua kata kerja itu regular atau beraturan. Ada yang tidak beraturan. Apa yang tidak beraturan? Nah, irregular past form of the verbs. Bentuk yang tidak beraturan dari kata kerja lampau tersebut. Perhatikan, swim, it means verb 1, swim itu adalah verb 1, kalau verb 2-nya adalah swam. Swim berenang, swam sudah berenang. Drink itu minum. Drunk itu sudah minum. See melihat. Verb 2-nya saw sudah melihat. Write menulis, wrote sudah menulis, etc. Apakah hanya ini? No. There are a lot of irregular past form of the verb that you have learned by heart. Ya, yang harus Anda hafalkan betul, banyak sekali yang kata kerja tidak beraturan. Kalau beraturan, kemungkinan Saman mudah untuk mengingat karena kita tinggal tambah ed dan ed. Apakah regular verb dan irregular verb itu bisa dibolak-balik? Contoh, swim jadi swimmed, tidak bisa. Karena ada beberapa yang sudah ada ketentuannya masing-masing. Next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Past form of the simple past. Bentuk form dari simple past atau struktur kalimat dari simple past tersebut. Jadi ada statement, ada negatif, ada interrogatif. Nah, statement itu orang Indonesia biasanya kalimat positif, gitu ya. It means that in English is statement. Ya, dan negatif itu kalau orang Indonesia bilangnya kalimat negatif. Interrogatif itu kalimat tanya, gitu ya. Kalimat tanya. Kemudian short answer itu jawabannya ya atau tidak. Nah, perhatikan. You see it with they. Ini agak susah ya. Agak susah untuk menghafalkan kalau tidak beraturan seperti ini. Kalau saya
Kalau saya pribadi, saya rasa kalian sudah lumayan hafal ketika bertemu dengan saya. Biasanya saya singkat ayu dewe si. Bisa seperti itu atau Dewi Ayu si Hit. Nah, I worked yesterday. Ya, I worked yesterday. Saya kerja kemarin. They worked yesterday boleh. He worked yesterday boleh. Kenapa? Karena work di situ masuk pada ayo apa? Oke, benar sekali. Karena work di situ masuk pada kata kerja yang beraturan. Mohon maaf, work di situ hanya tinggal tambah ed berarti masuk pada kata kerja yang beraturan. Nah, kemudian ada ate breakfast. You ate breakfast. He ate breakfast. Nah, ate itu adalah bentuk atau verb to dari eat makan. Ya, dibalik itu ya. Kalau tulisan yang pertama itu gambarnya itu eat gitu ya. Itu jadi ate gitu ya. You ate breakfast. Kamu sudah sarapan. Ya, itu statementnya. Statement dari kalimat positif ya. Kemudian kalimat negatifnya bagaimana? Ada Dewi Ayu si Hiit. Nah, ketika kita membuat kalimat negatif, maka kita harus menambahi not. Apa? Kita harus menambahi not. Jadi, they did not work yesterday. They did not work yesterday. Atau I did not work yesterday. Mr. Rafid, atau kalian mau bertanya, tadi di kalimat statement, di kalimat positif tadi, work itu ditambahi ed. Kenapa kok di kalimat negatif itu tidak ditambahi ed lagi? Itu pertanyaan yang cerdas kalau versi saya. Kenapa kok tidak ditambahi ed lagi? Karena ed itu sudah digantikan posisinya oleh did. Did itu adalah kata kerja bantu verb do atau verb to. Kemudian not itu adalah simbol dari negatif. I did not work yesterday. Jadi work di situ sudah tidak usah menggunakan ed lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian I did not eat breakfast. Nah, I did not eat breakfast. Saya tidak makan atau tidak makan pagi atau tidak sarapan ya. Asalnya tadi di atas itu menggunakan ate, ate gitu ya. Karena di situ di kalimat positif, sedangkan di kalimat negatif maka tidak boleh menggunakan verb 2 lagi. Kenapa kok tidak boleh menggunakan verb 2 lagi? Karena verb 2 yang ate tadi sudah diganti oleh did. Sedangkan ada not di situ menandakan bahwa kalimat itu adalah negatif. It-nya sudah berubah menjadi verb 1 ya. I did not eat breakfast atau kalian bisa singkat I didn't gitu ya. Nah, kemudian interrogatif, kalimat tanya. Did ya adalah simbol dari kalimat adalah kata kerja bantu. Jika did ada di awal kalimat, maka dia berfungsi sebagai makna mempunyai makna apa? Apakah did she work yesterday? Apakah mereka bekerja kemarin? Kenapa kok Pak lagi-lagi bertanya work di situ? Saya tanya pada kalian, kenapa work kok tidak pakai ed? Karena sudah ada did di depannya. Itu ya. Kemudian did you atau did they eat breakfast? Nah, seperti itu ya. Did-nya ada di awal kalimat. Kemudian jangan lupa kasih tanda tanya. Itu ya. Short answer. Ini jawabannya. Kalau iya berarti yes, they did, yes you did, yes she did, yes I did ya. Kalau tidak ya no I did not, no she did not, no he did not gitu ya, atau no he didn't. Seperti itu ya. Itu adalah materi tentang materi structure unsur atau unsur kebahasaan dalam form of the simple past atau simple past tense. Nah, selanjutnya exercise. Kita lanjut pada latihan pemanasan. For question number 1 to 2, find the correct answers. Find the correct answer. Nantikan. I have a cold yesterday, blah blah blah, but I am feeling better today. I have a cold yesterday, titik-titik, tapi saya merasa baik, secara sehat hari ini. Apa jawabannya? Kira-kira? I have a cold. Saya
flu atau demam, titik. Kemarin, titik, tapi hari ini saya sudah merasa baik. Apa pilihannya? I have a cold yesterday. I am okay, but I am feeling better today. Yang A. Yang B, I will be terrible. I was terrible. Nah, kemarin flu atau kemarin demam, tapi hari ini merasa baikan. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? Iya. K answer adalah C. Jawabannya adalah C. I have a cold yesterday. I was terrible. Saya sangat parah gitu ya. Saya menderita demam kemarin, titik ya. Saya menderita demam. Saya merasa parah kemarin, titik. Tapi sekarang saya sangat merasa baikan. Artinya kemarin kena demamnya parah, hari ini sudah baikan, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Ya, sekarang ya sekarang. Answer is C. Next, penjelasannya. We know that the question needs the second form of verb. Kita paham bahwa pertanyaan itu membutuhkan second form of verb, membutuhkan bentuk kedua dari kata kerja. Apa bentuk keduanya tadi? I was terrible. Pak, bagaimana dengan yang I am okay, itu simple present tense. I will be terrible itu future tense. I was terrible itu simple past tense atau past tense gitu ya. I won't be terrible itu will not, disingkat jadi would. Will not itu adalah model ya, model auxiliaries atau kata keterangan masa yang akan datang atau future tense yang dalam bentuk negatif. Kemudian number 2, Rika and Firda, did you go to class yesterday? Did you go to class yesterday? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya bisa yes, bisa no. Tapi Firda answers no. Kalau no, I did atau no, I did not. Check out the answers. Mana? Itu no. Apakah kamu pergi ke kelas kemarin? No. Berarti jawabannya negatif. Cari yang menggunakan verb 2. Ada A, ada C. Yang B, I go to class salah. D, I am staying at home salah. Pilihannya adalah A dan C. Apakah kamu pergi ke kelas kemarin? Karena di situ Firda bilangnya no, tidak, maka I went to class salah. Karena pertanyaan I went to class itu pertanyaannya akan halo-halo nanti. Ya. Karena jawabannya no. Kalau kalian memilih A, I went to class, maka jawabannya adalah bukan no di Firda tapi yes gitu ya. Maka jawabannya benar adalah C. Ya, I stay at home. Penjelasannya, karena pertanyaan tersebut adalah aktivitas di masa lalu atau did you, jadi jawabannya juga harus aktivitas di masa yang lampau. Nah, ini namanya this is the kind of closed test. Ini namanya jenis soal closed test. Ini dalam UNAS kemarin dan UNAS beberapa tahun yang lalu, mulai dari zaman gak enak sudah ada question number 3, find the word phrase that is not correct. Cari kata atau cari kata kerja atau kosakata yang digarisbawahi yang salah, yang tidak benar, is not correct. Ini namanya kind of closed test, jenis dari soal closed test ya. Perhatikan. When I went shopping yesterday, I see some light bulbs and a cooking pot. Saya ulangi. When I went shopping yesterday, I see some lights, bulbs, and cooking pot. Saya tidak mengartikan, tapi tolong kalian kira-kira dari based on this sentence, based on this closed test, which one is not correct? Yang mana yang salah? Which one? Oke, yang salah adalah I see. Ya. Yang salah adalah
C, I see. Sedangkan see di situ adalah verb 1. See di sini adalah verb 1. Harusnya see diganti apa, Pak? Harusnya diganti apa, Mister? I saw. Oke, benar. I saw. Melihat. Itu ya. Next ya. The past progressive. Nah, sekarang kita nyampe past progressive. Jadi dari past progressive di sini sebenarnya nanti kalian harus memahami betul yang simple past tense yang saya jelaskan tadi. Karena past progressive itu kita masuk, kalau dalam bahasa Indonesianya orang bilang itu past continuous ya. Progressive itu selalu ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi it was occurring, was happening in the past, or another action happened. Jadi kejadian itu dimulai atau terjadi di masa lalu, atau saat ada kejadian itu ada kejadian yang lain yang terjadi. Itu past progressive. Seperti ini contohnya. When the phone rang, I was sleeping. Nah, jadi simple past tense itu dalam segi kalimat itu saya sudah makan, sudah. Itu simple past tense. Nah, tapi kalau the past progressive itu sudah sampai continuous, maka di situ ada kejadian yang terjadi di masa lalu yang berbarengan di masa lalu juga. Ya. Dua kejadian yang terjadi di masa lalu yang berbarengan. Contoh, when the phone rang. When the phone rang ya. Jadi ketika telepon itu berdering, rang itu tulisan RANG, rang itu bentuk verb 2-nya dari ring. When the phone rang atau when the phone rang. Ketika telepon itu berdering, I was sleeping. Saya sedang tidur. Saya telah sedang tidur. Intinya bahasa Indonesianya seperti itu. Sudah sedang. Berarti kemarin sedang tidur. Ketika telepon berbunyi, saya sedang tidur. Kapan ya? Kemarin. Kok bisa paham sama kemarin? Ada was, ada rang di situ ya. Terus continuousnya di mana, Pak? Sleeping. Kita sebut dengan progresif atau kita sebut dengan continuous karena verb satunya di situ berubah fungsi karena ditambahi akhiran ing. Asalnya sleep jadi sleeping, gitu ya. Kemudian the phone rang while I am sleeping. Ini nih kata lainnya ya. Tidak pakai koma ya, tapi kita menggunakan penghubung while ya. The phone rang while I am sleeping. Telepon itu berbunyi di saat atau ketika saya sedang tidur. Jadi telepon itu berbunyi ketika saya sedang tidur. Seperti itu anak-anakku semuanya. Nah, while I was doing my homework, di saat saya sedang mengerjakan PR saya, my roommate was watching TV. Teman sekamar saya sedang nonton TV. Itu ya. Ada dua. Tadi kita belajar tentang simple past tense, sekarang kita belajar tentang past progressive karena dua-duanya itu sama-sama past. Yang satunya simple past tense itu kejadiannya mulai di masa lalu dan berakhir di masa lalu. Sedangkan past progressive atau past continuous itu kejadiannya dimulai di masa lalu berbarengan dengan kejadian yang lain yang waktunya juga di masa lalu. Seperti itu ya. Nah, ada statement, ada negatif, ada question, dan short answer seperti yang tadi. I see he eat. Nah, ini sudah ada pembeda. I see he eat itu menggunakan was. You Dewi atau Dewi you menggunakan were. I was working, she was working ya. He atau it was working, you were working, they were working, dan seterusnya gitu ya. Formatnya seperti apa? Bentuknya sama dengan yang tadi ya. Kalau kalian dalam statement itu mau merubah ke dalam bentuk negatif, kalau dalam statement atau positif itu mau sama ubah ke negatif, maka kita tinggal menambahi not. I was not atau I wasn't working, they were not working atau they weren't working. Singkatannya itu was not jadi wasn't, were not jadi weren't gitu ya. Kalau tanda tanya atau kalimat tanyanya was dan were-nya tinggal taruh di depan. Nah,
Was dan were itu tadi masuk pada kategori linking verb. Atau kalau orang Indonesia bilangnya to be gitu ya, atau kata kerja bantu. Tapi ini lebih keren kita bilangnya linking verb ya. Kemudian short answer-nya seperti apa? Yes, it was. Was di situ mengikuti subjeknya. Kalau mereka berarti atau they berarti yes they were. Kalau he, yes he was. No he wasn't. Yes you were. No you were not, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, exercise number 1 to find the word phrase that is not correct. Ini sama dengan yang tadi ya. Siswa 1 dan siswa 2. Were you eating dinner when I knocked on the door? No, I was watching TV. Were you eating dinner when I knocked on the door? Yang mana yang salah? Silakan kalian cek. 1 minute. Have you found the answers? Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Kenapa ada C? When I knock. Knock itu masih verb 1. Knock itu masuk pada kategori kata kerja yang beraturan. Nanti bunyinya nanti knock. Ya. Yang salah adalah C. Ya. Karena yang siswa 1, were you eating? Ketika kamu telah sedang makan malam. Ya. When I knock the door. Apakah kamu sedang makan malam ketika saya knock on the door? Ya. Artinya menggedor pintu. No, I was watching TV. Tidak. Saya sedang nonton TV. Kemudian, what did your sister do while I was talking on the phone? She will read a book. Ini teman pasti sudah bisa menebak ini, bisa menjawab. Yang benar, yang salah adalah yang salah adalah D. Kenapa kok D? Kita tanpa melihat penjelasan yang di setelah ini. Kenapa kok D? Betul sekali, karena ada will read. Will itu adalah future tense. Maka read itu juga harus kita ubah ke dalam verb do. Ya. Nah, what are you doing when the light went out? Apa yang kamu lakukan ketika lampunya mati? What are you doing when the light went out? I'm reading a book. I was reading a book. Jawabannya adalah kita eliminasi. Apa yang harus dieliminasi? C dan D kita eliminasi berarti. Apakah I am juga dieliminasi? Iya, betul sekali. I am juga dieliminasi. Kenapa? Karena I am reading a book itu adalah present continuous dan seterusnya. Nah, the using of used to. Nah, used to ini digunakan dalam simple past tense juga. Used to itu kalau bahasa sekarang itu sama dengan always. I always eat rice, saya selalu makan nasi. Nah, used to itu punya makna always, selalu, tapi masa lampau. Atau to be used to. Used to is used to express past habit. Used to digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan di masa lampau. Kalau kebiasaan di masa sekarang bisa menggunakan always selalu. Used to selalu, tapi kemarin saya selalu makan nangka kemarin. I always ate jackfruit yesterday. Mohon maaf. I used to eat jackfruit yesterday. I used to. Itu kemarin. Kalau kalian bilang I always eat jackfruit every day. Nah, itu ya. Next. Here are some example. Anna used to be afraid of cats, but now she likes them. Anna selalu takut pada kucing. Anna biasanya selalu
biasanya takut pada kucing. But now, tapi sekarang she likes them. Kenapa sekarang dia suka mereka? Them itu siapa? Cats. Them itu adalah cats, kucing-kucing tersebut. I used to live with my parents. Now I live in my own apartment. Saya biasanya atau selalu tinggal bersama orang tua saya. Now, sekarang I live in my own apartment. Saya tinggal di apartemen sendiri. Terakhir, did you used to live with your parents? Apakah kamu used to terbiasa tinggal dengan orang tuamu? I didn't used to live with my parents, dan seterusnya. Jadi formnya adalah statement kalau kalimat positif subjek plus used to plus verb 1. Kalau kalimat tanya adalah did plus subjek plus used to plus verb 1. Negatifnya subjek plus did not plus used to plus seterusnya. Nah, ini kita akan bahas lebih detail nanti di modulnya ya. Seperti itu anak-anakku, kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan ke saya. Ini adalah exercise dari yang tadi. What time did you used to go to bed? What time did you used to go to bed when you were a child? Jam berapa kamu biasanya pergi tidur ketika kamu kecil? Masih anak-anak bisa bilang, I went to bed yesterday. I used to go to bed at 9 p.m. I used to go to bed at 9 p.m. I go to bed early. Perhatikan, ini hampir sama. Jawabannya sama, hampir mirip. Yang benar adalah B. Kenapa kok B? Karena yang diminta adalah used to. Pak, yang C kan ada used to juga. Yang C itu use menggunakan verb 1. Sedangkan yang diminta adalah what time did menunjukkan masa lalu. Itu ya. Did you drink coffee when you were a child? Apa kamu minum kopi ketika masa kecil? Tidak. No. I used to drink a milk. Ya, dan seterusnya. Thank you very much for your attention today. We have discussed about the simple past tense, about the recount text. Jadi kita sudah mendiskusikan tentang recount dan simple past tense. Untuk modul selanjutnya, for the complex material you can read in the module that I will share in e-learning of SMK Kesehatan ya, Nursery Vocational School. Nanti saya share di sana, kalian bisa download, bisa dibaca di rumah. Thank you very much. See you next time. See you next material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.